merupakan suatu kenyataan bahwa tidak semua orang yang berumur panjang serta memiliki kekayaan dan kehormatan dengan sendirinya adalah orang yang hidup secara mulia. Lalu, apakah hidup yang mulia dan berbahagia itu? Dengan memahami kaitan dan perbedaan antara hikmat, pengetahuan serta pengertian, dan memahami janji-janji Tuhan bagi orang yang memperoleh hikmat, maka saudara akan mengalami kebahagiaan seperti yang Tuhan sediakan. Dengan demikian, saudara dapat hidup tanpa penyesalan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Pastikan Anda menghadiri pertemuan doa Selah yang akan kembali dilaksanakan pada hari Rabu 4 Oktober 2023 pukul 10 pagi di Jalan Pasir Koja 58 Bandung. Selain itu, Anda juga dapat mengikuti doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan kita tanpa pergumulan dan kesukaran. Namun Dia berjanji untuk menolong kita mengatasi setiap permasalahan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Ruang doa personal retreat tersedia bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi. Manfaatkan ruang doa yang berada di satelit Bandung Utara dan Pasir Koja ini untuk meningkatkan keakraban Anda dengan Tuhan. Untuk menggunakannya, Anda dapat mendaftarkan diri melalui SMS atau WhatsApp di nomor yang tertera di layar. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Alkisah, seorang pengusaha yang bernama Amir, berkata kepada pendeta yang akan melayani ibadah pemakaman jenazah dari saudaranya, yaitu yang bernama Polan, seperti berikut. Saya akan menyumbang 100 juta rupiah kepada gereja Bapak. Asal dalam khotbah nanti Pak Pendeta menyebut bahwa semasa hidupnya almarhum saudara saya ini telah berperilaku seperti seorang malaikat. Suatu permintaan yang sangat tidak masuk di akal. Sebab Polan dikenal oleh masyarakat luas sebagai seorang pribadi yang kehidupannya bergelimang dengan kegelapan. Dan sama sekali bukan hidup seperti seorang malaikat. Namun herannya, Pak Pendeta menyetujui permintaan dari Amir tadi. Waktu untuk berkhotbah pun tiba. Dan Pak Pendeta berdiri untuk menyampaikan khotbahnya. Ia berkata, di kota kita, almarhum Polan ini dikenal sebagai orang yang suka berbohong. Yang suka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Ia adalah seorang pemabuk, penipu, dan penjudi yang tidak boleh dipercaya. Ia juga suka berkelahi dan memukuli istrinya maupun anak-anaknya. Ia adalah orang yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya maupun terhadap dirinya sendiri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta, yaitu yang menceritakan kehidupan dari almarhum Polan sebagaimana adanya, Amir merasa sangat marah. Apalagi karena Pak Pendeta bukan berkata bahwa almarhum Polan telah hidup seperti seorang malaikat, yaitu sebagaimana yang telah mereka sepakati tadi. Oleh karena itu Amir hendak berdiri dan menghentikan khotbah Pak Pendeta. Namun sebelum Amir sempat bangkit, ia mendengar Pak Pendeta berkata, hanya saja bila dibandingkan dengan saudaranya yaitu Amir, sesungguhnya perilaku almarhum Polan adalah jauh lebih baik dibandingkan perilaku Amir. Maka dalam masa hidupnya perilaku Polan adalah bagaikan seorang malaikat.
Dengan demikian, Pak Pendeta telah memenuhi kesepakatan yang sudah ia buat dengan Amir. Yaitu di dalam khotbah ia akan menyebut bahwa perilaku Polan adalah bagaikan seorang malaikat. Tetapi di saat yang sama ia juga tidak memutarbalikkan kenyataan yang sebenarnya dari kehidupan Polan. Yaitu bahwasannya almarhum adalah seorang yang berperilaku sangat buruk. Itulah contoh dari hikmat. Pak Pendeta tadi dapat dianggap sebagai seorang yang berhikmat. Bukankah hikmat yang seperti itu yang perlu mewarnai hidup kita? Hikmat yang memampukan kita untuk mengucapkan kata-kata yang tidak akan kita sesali. Hikmat yang menolong kita untuk membuat keputusan-keputusan yang tidak akan kita ratapi. Hikmat yang menyanggupkan kita untuk mengambil tindakan-tindakan yang membuahkan kehidupan yang berbahagia. Hikmat yang memungkinkan kita untuk hidup dalam kehidupan tanpa penyesalan. Atau living with no regrets. Di sepanjang bulan ini, kita akan mempelajari hikmat yang datangnya dari Tuhan itu. Supaya dengan demikian, kita dapat mengalami janji Tuhan tentang masa depan yang lebih baik. Atau the best is yet to come. Itulah janji tentang kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan yang memuliakan nama Tuhan. Tentang hikmat yang seperti itu, di dalam Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20 ditulis sebagai berikut. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Sebagaimana yang kita lihat di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, dijelaskan tentang manfaat atau berkat dari mendapatkan hikmat. Selanjutnya di ayat 19 sampai 20 disebutkan dua kata yang lain yang berkaitan dengan hikmat tersebut. Apakah kedua kata yang saya maksudkan tersebut? Mari kita baca ayat 19 dan 20. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera berpencaran dan awan menitikkan embun. Di ayat 19 sampai 20 ini, di samping kata hikmat, juga disebutkan dua kata yang lain, yaitu pengertian dan pengetahuan. Sebelum saya membahas manfaat dari hikmat, yaitu seperti yang ditulis di ayat 13 sampai 18, adalah baik apabila saya menjelaskan terlebih dulu makna dan kaitan serta perbedaan antara hikmat, pengetahuan, dan pengertian tersebut. Supaya dengan demikian, makna dari kata hikmat menjadi jelas bagi saudara. Tiga kata, yaitu hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Apakah makna dari ketiga kata tersebut? Saya mulai dari kata yang ketiga terlebih dulu, yaitu pengetahuan. Kata ini merupakan terjemahan dari kata yada di dalam bahasa Ibrani atau knowledge di dalam bahasa Inggris. Itulah pengenalan yang berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, maupun pembelajaran. Sebagai contoh, dengan membaca buku, saudara memperoleh pengetahuan. Dengan mengamati alam di sekitar saudara, saudara mendapatkan pengetahuan. Dengan mengalami rasa dari makanan yang dihidangkan, yaitu dengan mencicipinya, saudara akan mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan rasa asin, manis, asam, ataupun pedas. Itulah contoh dan makna dari kata pengetahuan. Sedangkan kata pengertian, yaitu yang di ayat 13 diterjemahkan sebagai kepandaian, merupakan terjemahan dari kata tebuna di dalam bahasa Ibrani. Atau understanding di dalam bahasa Inggris. Arti dari kata pengertian ini adalah
kemampuan untuk memetik pelajaran atau pemahaman dari apa yang saudara ketahui. Merupakan suatu realitas bahwa pengetahuan dan pengertian adalah dua hal yang tidak selalu berjalan seiring. Tidak semua orang yang mengetahui akan memiliki pengertian dari apa yang ia ketahui. Sebagai contoh, pada umumnya orang mengetahui bahwa memarkir kendaraan di depan pintu gerbang rumah orang lain akan menghalangi sang pemilik rumah untuk memasukkan atau mengeluarkan mobilnya. Namun tetap saja ada orang yang memarkir kendaraannya di depan pintu gerbang rumah orang lain dengan posisi rem tangan yang ditarik atau gigi persneling yang tidak netral. Artinya walaupun ia tahu, namun ia tidak mau tahu alias tidak mau mengerti tentang kesulitan yang akan dialami oleh orang lain karena perbuatannya. Itulah perbedaan antara pengetahuan dan pengertian. Lebih jauh, yaitu kata hikmat. Kata ini merupakan terjemahan dari kata hokmah di dalam bahasa Ibrani atau wisdom di dalam bahasa Inggris. Arti dari kata hikmat adalah kemampuan untuk mengambil pelajaran dari apa yang diketahui. Tentang hal tersebut, Charles Spurgeon, hamba Tuhan dari Inggris yang kehidupannya telah beberapa kali saya ceritakan dalam khotbah-khotbah saya, berkata bahwa hikmat adalah penggunaan dari pengetahuan secara tepat. Wisdom is the right use of knowledge. Dengan kata lain, hikmat dan pengetahuan merupakan dua hal yang berkaitan, namun tidak sama. Agar menjadi pribadi yang berhikmat, orang perlu memiliki pengetahuan. Namun, memiliki pengetahuan saja tidak dengan sendirinya akan membuat orang menjadi berhikmat. Sebagai contoh, orang mengetahui bahwa merokok akan membahayakan kesehatan dirinya. Karena iklan rokok diharuskan oleh pemerintah agar disertai dengan tulisan tentang bahaya dari merokok. Bahkan kemasan rokok juga disertai dengan gambar dan peringatan tentang bahaya dari merokok. Namun, adakah orang yang tetap saja merokok? Ada, bahkan sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun memiliki pengetahuan, namun mereka tidak memiliki hikmat. Dengan demikian, sekarang saya berharap bahwa saudara memahami dengan cukup jelas kaitan antara hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dan sekaligus juga memahami perbedaannya. Memang, pengetahuan dan pengertian sangat bermanfaat. Namun hanya dengan hikmat, barulah kita dapat membuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang tidak akan kita sesali. Dengan kata lain, hikmat sangatlah bernilai. Tentang hal ini, yaitu di dalam Amsal pasal 13 sampai 18 yang telah kita baca tadi, setidaknya dikemukakan 3 alasan. Yaitu, yang pertama, karena hikmat mendatangkan keuntungan. Saya ulangi, yang pertama, hikmat sangat bernilai karena mendatangkan keuntungan bagi orang yang mendapatkannya. Tentang hal tersebut, di ayat 14 sampai 15 ditulis seperti demikian. Karena keuntungannya, yang dimaksudkan di sini adalah keuntungan karena mendapatkan hikmat, yaitu seperti yang ditulis di ayat 13. Saya ulangi. Karena keuntungannya, yaitu keuntungan dari mendapatkan hikmat, melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Di ayat-ayat ini dijelaskan bahwa keuntungan dari mendapatkan hikmat adalah melebihi keuntungan dari mendapatkan perak, emas, ataupun permata. Padahal bagi kebanyakan orang, perak, emas, dan permata merupakan barang-barang yang sangat berharga dan yang sangat mereka dambakan. Itu sebabnya pertambangan perak, emas, dan permata dijaga dengan sangat ketat dan tidak sembarang orang boleh memasuki wilayah tersebut. Hal itu saya lihat ketika 4 tahun yang lampau, saya diundang untuk melayani ibadah Natal di Tembagapura, lokasi dari pertambangan emas PT Freeport di Papua. Dengan menggunakan pesawat charter yang mengangkut para pekerja dan kontraktor Freeport, saya dan istri saya menuju ke Timika.
kota terdekat dari Tembagapura. Dari Timika, perjalanan dilanjutkan dengan menumpang bus khusus yang dilapisi bahan anti peluru. Dengan pengawalan yang ketat oleh petugas keamanan, bus yang saya tumpang itu berjalan beriringan dan berombongan bersama sekitar 30 bus lainnya yang mengangkut para pekerja dari PT Freeport. Kami menempuh perjalanan sekitar 3 jam menembus hutan dari Timika ke Tembagapura. Di sepanjang perjalanan, rombongan bus harus berhenti beberapa kali, yaitu karena melewati pos-pos pemeriksaan. Setibanya di Tembagapura, saya dan istri saya diinapkan di guest house dari PT Freeport. Keesokan harinya, saya melayani ibadah Minggu pagi dan di malam harinya saya melayani ibadah Natal. Hari berikutnya, saya dan istri saya diajak untuk berkeliling melihat pertambangan emas yang berada di Gunung Grasberg. Untuk itu, saya ditemani oleh 3 orang staf dari PT Freeport. Dari situ kami diajak untuk pergi mengunjungi pabrik pengolahan emas. Tempat biji emas itu dicuci, kemudian diolah menjadi konsentrat yang mengandung perak, emas, dan tembaga. Melewati kanal air yang membawa biji-biji emas yang dicuci itu, salah seorang staf yang menemani saya dan istri saya dengan bergurau berkata, "Pak Pendeta, Bapak pura-pura saja jatuh terpleset ke dalam kanal air itu. Nanti waktu Bapak ditolong keluar, itu kantong baju dan celana Bapak akan penuh dengan emas." Tentu saya tidak mengorbankan kehormatan saya sebagai seorang pendeta dengan menuruti gurauan yang dikatakan oleh staf PT Freeport tadi. Hanya saja memang pengamanan di wilayah pertambangan emas sangat ketat dan tidak sembarang orang boleh datang ke tempat itu. Hanya kalau mendapatkan izin dari PT Freeport. Karena hasil tambang yang dieksplorasi di sana, yaitu emas dan perak, sangat tinggi nilainya. Itu pula sebabnya mengapa pengamanan di situ jauh lebih ketat dibandingkan pengamanan pertambangan nikel Inco di Sorowako, Sulawesi Selatan, tempat saya pernah melakukan praktik kerja selama 3 bulan ketika saya masih berkuliah di jurusan teknik elektro di masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dari emas lebih berharga daripada nikel. Kalau di dalam Amsal pasal 3 ayat 14-15 tadi disebutkan bahwa mendapatkan hikmat adalah lebih berharga daripada memperoleh emas, perak, dan permata, sedangkan nilai dari emas sangatlah tinggi, maka berarti ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwasanya hikmat merupakan kapasitas yang sangat penting dan bernilai. Sedemikian pentingnya sehingga bila orang memperolehnya, maka hal itu merupakan suatu keuntungan. Sangat bernilai sehingga orang yang mendapatkannya dipandang sebagai orang yang memperoleh keuntungan. Kesadaran ini membawa kita kepada alasan yang kedua tentang mengapa hikmat sangat bernilai. Hikmat sangat bernilai. Karena yang kedua, hikmat mendatangkan kemuliaan. Saya ulangi, yang kedua, hikmat sangat bernilai karena mendatangkan kemuliaan. Tentang hal tersebut di ayat 16 ditulis sebagai berikut. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di ayat ini disebutkan apabila orang mendapatkan hikmat, maka ia akan memperoleh umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. 3 hal yang pada umumnya dipandang orang sebagai ukuran dari suatu kemuliaan. Tentu tidak semua orang yang berumur panjang dengan sendirinya adalah orang yang mulia. Sebab kalaupun seseorang berumur panjang, namun bila ia menghabiskan umurnya itu di dalam penjara karena melakukan kejahatan, maka umur panjang yang seperti itu bukanlah suatu kemuliaan. Namun di sisi yang lain memang benar. Apabila orang hidup dengan penuh hikmat, maka secara harafiah ia akan berumur panjang. Mengapa? Karena hikmat tersebut akan mengakibatkan kesehatan jasmani dan jiwaninya terpelihara dan alhasil ia dapat berumur panjang. Bukan itu saja, ia juga akan hidup secara mulia.
Itu sebabnya di dalam lagu yang sering dinyanyikan ketika seseorang berulang tahun dikatakan, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selanjutnya tentang kekayaan, yaitu seperti yang ditulis di ayat 16 tadi. Pada umumnya orang mengaitkan kekayaan dengan kemuliaan. Hanya saja kita juga sangat memahami bahwa tidak semua orang yang kaya adalah orang yang mulia. Sebab apabila harta yang dimiliki oleh orang yang kaya tadi merupakan hasil dari menipu, mencuri dan merugikan orang lain, maka walaupun ia adalah orang yang kaya, namun sesungguhnya dia adalah orang yang hina. Tetapi tidak demikian halnya. Apabila kekayaan tersebut ia peroleh karena bekerja dengan penuh hikmat, dan terlebih lagi ia tidak hanya menggunakan kekayaan itu bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk menolong orang lain yang menderita, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang kaya dan mulia. Hal yang sama dengan kehormatan. Sebagaimana yang kita ketahui, kehormatan tidaklah selalu bersifat abadi. Sebagai contoh, orang yang karena jabatan yang ia sandang sehingga dihormati oleh orang lain. Namun begitu ia tidak lagi menjabat, maka orang lain tidak lagi menghormati dirinya seperti sebelumnya. Karena apa? Karena dia dihormati oleh sebab jabatannya. Sebagai akibat, ia menjadi stres dan mengalami post-power syndrome. Tetapi apabila kehormatan tersebut ia peroleh bukan semata-mata karena jabatan, namun karena hikmat yang ada pada dirinya, maka kehormatan yang seperti itu tidak akan menjadi pudar. Karena kalaupun ia tidak lagi menduduki jabatan seperti sebelumnya, hikmat yang ada padanya akan tetap mendatangkan rasa hormat dari orang lain terhadap dirinya. Singkat kata, menjabat ataupun tidak lagi menjabat, ia tetap dihormati oleh orang banyak, yaitu karena hikmat yang mewarnai hidupnya. Itulah hidup yang mulia. Memang hikmat akan membuahkan hidup yang mulia. Itulah kehidupan yang bukan sekadar berusia panjang, limpah dengan harta dan kehormatan belaka, tetapi hidup yang benar-benar bermutu dan yang tidak akan kita sesali. Sekarang yang ketiga, hikmat sangat bernilai karena mendatangkan kebahagiaan. Saya ulangi, yang ketiga, hikmat sangat bernilai karena mendatangkan kebahagiaan. Hal tersebut diutarakan di ayat 13 dan diulang di ayat 17 sampai 18 sebagai berikut. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian atau pengertian. Yaitu seperti yang telah saya jelaskan di awal dari uraian firman Tuhan ini. Ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kata bahagia di ayat 13 maupun di ayat 18 merupakan terjemahan dari kata azar dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah diberkati atau blessed dalam bahasa Inggris dan berbahagia atau happy. Itulah kehidupan yang diwarnai dengan perasaan puas dan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialami. Itulah kehidupan yang bukan diwarnai dengan perasaan menyesal atas kehidupan yang telah dijalani. Kehidupan yang seperti itu tidaklah terlepas dari hikmat yang memenuhi diri seseorang. Kesadaran tentang pentingnya hikmat seperti itu telah mendorong Horace Jackson Brown, seorang pegawai perusahaan periklanan di Tennessee, Amerika Serikat, untuk menulis 511 nasihat praktis tentang hidup yang bijaksana bagi anaknya yang bernama Adam Brown. Saat itu Adam baru saja lulus sekolah menengah dan akan meninggalkan rumah untuk berkuliah di sebuah perguruan tinggi di kota yang lain. Jackson Brown menerbitkan nasihat-nasihat tadi menjadi sebuah buku kecil dengan judul Life Little Instruction Book. Buku petunjuk kecil tentang kehidupan.
Di luar yang ia perkirakan. Buku ini terjual dengan sangat laris dan menjadi salah satu buku bestseller. Sejak diterbitkan untuk pertama kalinya 30 tahun yang lampau, buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam 35 bahasa dan terjual lebih dari 10 juta eksemplar. Beberapa nasihat yang diberikan oleh Horace Jackson Brown kepada anaknya, yaitu seperti yang dimuat di dalam bukunya tersebut, antara lain adalah choose a church that sings joyful music. Pilihlah gereja yang menyanyikan lagu-lagu yang penuh sukacita. Yang lain, dress respectfully when attending church. Berpakaianlah yang pantas ketika menghadiri ibadah di gereja. Yang lain lagi, keep good company. Peliharalah relasi yang baik. Keep a daily journal. Buatlah jurnal atau catatan harian. Dan masih banyak nasihat-nasihat praktis yang sehat lainnya. Memang nasihat-nasihat tentang hidup yang bijaksana dalam buku Life Little Instruction Book yang ditulis oleh Horace Jackson Brown ini sangatlah baik untuk diterapkan. Itulah nasihat-nasihat tentang bagaimana hidup yang bahagia dan yang tidak sia-sia. Atau how to live a happy and rewarding life. Yaitu seperti yang ditulis pada sampul dari buku kecil tersebut. Terlebih lagi kalau kita menaati nasihat-nasihat tentang hidup yang berhikmat. Yaitu seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Termasuk di dalam kitab Amsal. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang menjamin janji-janji yang ia berikan tentang manfaat dan berkat bagi orang yang mengamalkan hikmat yang ia sampaikan di dalam Alkitab. Bukankah kehidupan yang bermutu, mulia dan berbahagia, yaitu seperti yang dijanjikan Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20 yang telah kita baca dan bahas secara singkat tadi, sangat saudara dambakan? Itulah kehidupan yang tidak akan saudara sesali dan tidak akan saudara peroleh semata-mata karena kekayaan ataupun ketenaran yang saudara miliki. Itulah kehidupan yang hanya diperoleh apabila saudara hidup secara berhikmat. Hikmat yang berasal dari Tuhan ini akan kita telah lebih jauh di sepanjang bulan ini. Supaya dengan demikian kehidupan saudara sehari-hari, baik dalam kehidupan berumah tangga, pergaulan, pekerjaan, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya akan diwarnai oleh hikmat yang ilahi. Sehingga oleh pertolongan Tuhan, yaitu seperti yang ditulis dalam Amsal pasal 3 ayat 17, jalan kehidupan saudara akan sejahtera semata-mata. Dengan demikian, saudara dapat menjalani kehidupan yang saudara lewati di dunia sebagai kehidupan yang akan saudara syukuri dan tidak akan saudara sesali. Sesungguhnya kehidupan dengan masa depan yang lebih baik atau yang saya istilahkan sebagai the best is yet to come, seperti itulah yang dijanjikan Tuhan bagi kita, umatnya. Janji yang ia jamin dengan kasih, kesetiaan, kuasa, dan hikmatnya. Kasih dan kesetiaan Allah yang telah ditunjukkannya melalui pengorbanan Kristus sampai mati di kayu salib. Kuasa dan hikmat Allah yang telah ia buktikan melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kasih dan anugerahnya yang akan kita rayakan serta syukuri melalui perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Melaluinya kita menyatakan iman, pengharapan, dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Iman dan pengharapan kepada Kristus yang tidak akan mengecewakan. Sebelum mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut, mari kita terlebih dulu berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kasih, kesetiaan, kuasa dan anugerah-Mu tidak terbatas dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di dalam kasih dan kesetiaan-Mu, Engkau telah berkorban sampai mati di kayu salib bagi kami manusia yang berdosa yang seharusnya Engkau murkai oleh karena keberdosaan kami. Di dalam kuasa dan hikmat-Mu, Engkau telah bangkit dari kematian dan memberikan jaminan akan masa depan kami. Tuhan Yesus, kami sungguh memerlukan hikmat-Mu. Supaya dengan demikian kami dapat mengisi hidup yang kami jalani.
bukan dalam kehidupan yang diwarnai dengan penyesalan, tetapi dapat kami jalani dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan karena betapa besar anugerah-Mu bagi kami. Anugerah yang telah menghapus masa lampau kami. Anugerah yang memberi jaminan tentang hari esok yang indah seperti yang Kau sediakan. Tuhan Yesus, dengan keyakinan akan janji-Mu tidak pernah berubah karena Engkau menjaminnya dengan kesetiaan-Mu. Saya berdoa, ulurkan tangan kasih-Mu, tangan anugerah-Mu, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan mujizat itu menjamah setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan. Tuhan, pulihkan rumah tangga, sembuhkan usaha dan pekerjaan serta ekonomi dari anak-anak-Mu. Bentangkan hari esok indah seperti yang Kau rencanakan. Tepati janji-Mu tepat pada waktunya. Ulurkan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat itu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua pengharapan dan iman kami kepada-Mu. Amin. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita menyiapkan hati untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, kemudian memecah-mecahkan dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah, dan ingatlah setiap kali akan aku." Tuhan, kami bersyukur buat korban-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Engkau dikorbankan supaya kami diselamatkan. Engkau dipecahkan supaya kami dipulihkan. Tuhan, kami bersyukur buat korban-Mu. Dan kami sekarang mau menyambut roti perjamuan yang kudus ini dengan ucapan syukur kami. Dan kami mau menaruhkan hidup kami, masa depan kami semuanya di dalam tangan kasih anugerah-Mu yang besar atas kami. Kami menyambut sekarang roti perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga sesudah makan Ia mengambil cawan dan mengatakan, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Ambillah dan minumlah, dan lakukanlah setiap kali untuk menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali engkau makan dan minum perjamuan ini, kata Tuhan Yesus, engkau memberitakan kematian-Ku sampai kesudahan zaman." Tuhan, terima kasih buat korban darah-Mu yang membasuh hidup kami, menyucikan kami, membenarkan kami, bukan karena kami suci dan benar, namun karena korban-Mu ya Tuhan, yang mengangkat kami dari kegelapan, yang menempatkan kami benar dan kudus di hadapan-Mu. Kami menyambut sekarang cawan perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur kami dan hormat kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah
Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.